Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rianti Kartika Dewi dengan NPM 231506147. Di sini saya akan menjadi moderator bagi teman-teman saya yang akan mempresentasikan progres IoT dari kelompok AgriFlow, kelompok 4C. Nah, jadi kelompok saya terdiri dari saya sendiri, kemudian ada Arza Risto Arjuna bagian back-end, kemudian ada Priscila di bagian hardware, kemudian ada saya sendiri di bagian front-end. Perkenalkan, nama saya Priska Rosina Simarmata dengan NPM 231506143 dari kelas Internet of Things, yang dimana di sini saya akan menjelaskan eh, progres mingguan dari mata kuliah Internet of Things itu sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian progres dari alat dan untuk kode Arduino IDE-nya. Nah, di sini kemarin kami sudah mencoba untuk alatnya itu sudah bisa terhubung dan masing-masing sensornya itu sudah dapat mendeteksi eh, setiap kayak suhu kelembapan, jarak, maupun kelembapan tanah. Nah, jadi untuk progres kami ke depannya itu menghubungkan dari alat ke dalam back end dan front end-nya supaya eh, bisa termonitoring. Nah, di sini pada baris yang kode dari Arduino yang pertama dan yang ketiga sampai ketiga itu untuk library-nya. Nah, terus tuh terdapat baris untuk konfigurasi WiFi, ada konfigurasi MQTT yang dimana di sini kita memasukkan untuk IP itu sendiri. Terus tuh ada konfigurasi untuk MQTT-nya itu kayak eh, sensor suhu, udara, tanah, air maupun pompa. Nah, selanjutnya ada eh, konfigurasi pin-pin pada sensornya, ini mana kita harus menyesuaikan dari pin-pin ini ke dalam sensornya supaya dapat terdetek maupun terbaca. Nah, selanjutnya ada ini inisialisasi yang dimana eh, di sini terdapat untuk pembacaan dari mode otomatisnya. Terus ada fungsi baca sensor yang dimana di sini ada untuk fungsi baca suhu, ada fungsi untuk baca kelembapan udara, ada fungsi untuk baca kelembapan tanah, dan fungsi untuk baca jarak air. Nah, di sini ada kontrol untuk pada pompanya, yang dimana ada nyalakan pompa dan matikan pompa. Nah, di sini kami juga membuat monitoringnya itu bisa otomatis dan bisa juga secara manual. Nah, terus ada callback MQTT-nya yang dimana ini tuh fungsi untuk ketika pesan masuk. Nah, terus tuh, nah ini pesan masuk di serial print-nya. Terus tuh ada mode otomatis untuk menyalakan pompa. Terus tuh ada matikan mode otomatis matikan pompa. Nah, di sini untuk dicetak nanti mode otomatis aktif, mode manual aktif karena kami membuat dua mode. Terus itu ada untuk koneksi dari WiFi itu sendiri. Terus itu ada recon MQTT-nya. Jika koneksi pada MQTT-nya itu putus, nanti MCU akan menyambungkan secara ulang. Nah, di sini nanti diproses. Terus itu ada setup yang dimana di sini ada set untuk pin. Terus itu matikan pompa di awal. Terus itu ada connect untuk ke WiFi-nya dan set server ke MQTT-nya maupun setting untuk callback-nya di sini. Nah, selanjutnya ada uh, looping ini mana ini merupakan bagian yang paling penting. Nah, di sini tuh ada loopingnya, terus tuh di sini bisa membaca data suhu, udara, tanah sesuai dengan rumus yang telah digunakan. Terus ada terhadap logika atau logika otomatisnya. Nah, mungkin itu sekian penjelasan dari kode yang saya gunakan terhadap alat yang kami buat. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian alatnya. Nah, di sini kami menggunakan sensor ultrasonik, terus itu ada sensor soil moisture, terus itu ada DHT22 dan untuk relay dan pompa air, dan juga kami menggunakan baterai sebesar 5 volt supaya pendukung arus untuk ke pompanya itu sendiri. Baik, saya akan menjelaskan bagian alat. Nah, di sini saya menggunakan ini untuk sensor dari ultrasonik, ini untuk sensor DHT, dan ini untuk sensor soil moisture, dan ini untuk ESP8266. Di sini ada
baterai, di sini ada pompa, dan di sini ada relay. Nah, di sini kita bisa lihat relaynya itu sudah hidup dan juga sensor ultrasoniknya juga sudah hidup. Di sini sudah bisa mendeteksi, namun dia harus dihubungkan ke dalam backlight terlebih dahulu. Nah, di sini kami menggunakan baterai sebesar 9 volt. Nah, selanjutnya kita itu terlebih dahulu harus menghubungkan sesuai dengan konfigurasi pin yang ada di kodenya, seperti kayak untuk DHT itu di D2 di dalam ISP-nya. Selanjutnya ada soil monsternya itu di pin analog, untuk trigger dari ultrasoniknya itu ada di D5 dan echo-nya itu ada di D6, dan untuk relay itu terhubung ke dalam D7. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Rastorjuna dan ini video progress untuk backend dari project AgriFlow. Jadi, sini saya mengedit notepad-nya. Saya coba nyalain dulu. Baik, jadi di notepad, jadi saya ubah, benar-benar saya ubah banyak yang berubah. Jadi MQTT tugasnya hanya untuk mengirim data ke MySQL. Nanti untuk menghubungkan ke HTML-nya, itu kita HTML-nya yang mengambil data dari MySQL. Jadi saya tidak menggunakan node HTML di sini karena dia butuh untuk mengirim data dari WebSocket. Dimana kalau dari WebSocket itu agak lumayan ribet. Saya juga belum terlalu paham. Jadi yang jelas MQTT mengambil data dari rangkaiannya, di mana datanya bakal disimpan di MySQL. Di sini saya menggunakan web server set. Buka caching admin. Ini saya sudah sempat testing. Ya. Ini IT project. Database juga saya rubah namanya IT project aja. Karena di AgriFlowDB ini ternyata kita butuh satu tabel lagi kemarin itu. Ya, sensor data. Nah, ini saya sudah coba kayak mengirim data. Di sini saya baru coba untuk mengirim data temperature dan juga humidity dan juga distance. Jadi DHT dan ultrasonic. Yang dimana untuk soilnya belum saya coba untuk tes. Yang dimana rangkaiannya masih ada pada sila. Ini datanya kalau saya lihat semua. Saya testing sampai 126 kemarin. Dimana dia akan terus ngasih data selama 15 menit sekali. Oke, ini saya coba hubungkan ya sekarang. Pertama kita coba aktifin. Oh, ini udah notepad. Kita coba lihat. Kita kelihatan progresnya. Oke, sudah terhubung. Nah, lanjut saya coba jelasin soal bagian HTML-nya. Nah, di sini saya tidak hanya menggunakan HTML, jadi ada sebuah PHP. Jadi untuk HTML kan dalamnya bisa kita isi dengan CSS dan Java. Docs. Nah, oke, ini HTML-nya. Jadi kita stylenya tetap seperti yang kemarin, tapi saya menambahkan sebuah JavaScript untuk dia ngeload data dari PHP request data dari MySQL ya. Lalu PHP itu bisa kita ambil datanya menggunakan JS ini. Data dari PHP ini.
Oke, jadi dia mengambil data dari localhost yang dimana ntar nama database-nya itu ID secure, username-nya root. Ini bisa ditambahin user juga nanti kalau mau password. Terus ini cek koneksi dan lain-lain untuk mengambil datanya dari MySQL tadi. Ini dari sensor data dia ngambil ID, device ID, temperature, humidity, distance, centimeter, dan TS. Ini waktu. Oke, jadi kita bisa coba akses. Nah, ini dia. Ini real time. Ini nanti kita lihat perbedaannya. Ini saya coba arahin ke atas. Nah, dia langsung menganggap menangkap bahwa jarak dari sensor ini ke atas 150 cm, terus kelembapan udara di sekitar ini ada 71%, dan juga suhunya 30,5 Celcius. Datanya dia ngambil dari MySQL. Dari sini datanya sama. Ada 135. Di sini juga deteksi ada 100. Oh, 136 update. Ya, 136. Jadi dia bakal menyesuaikan dengan MySQL-nya, dengan database-nya. Namun dia hanya akan mengambil 30 data terakhir. Ini bisa disesuaikan sesuai kebutuhan. Untuk kontrol pompa ini logiknya masih belum diatur. Jadi untuk kita selanjutnya, saya untuk mengatur kontrol pompa ini dengan eh, keadaan yang kita dapat dari database-nya. Untuk kodenya, ini untuk kode testing aja, saya coba untuk melihat apakah dia bisa ngirim datanya langsung ke HTML. Ya, ini passwordnya IP-nya ini IP MQTT server ini IP sama dengan IP jaringan. Jadi IP yang kita lihat di IP config laptop ini sama. Device ID ini untuk MQTT-nya ntar dia bakal ngambil dari device ID. Kita sebutnya device ID. Ya ini untuk memberi nilai sensornya. Jadi ntar di dalamnya itu ada temperature, ada humidity, dan distance. Juga ada ID-nya, ID berapa dia. Untuk ID-nya dia auto increment, jadi bakal nambah dari 1 sampai tak hingga, dan lain-lain. Ini untuk testing aja. Ntar lengkapnya ada di sila. Baik, itu progres dari saya, Arzat Arjuna. Jadi saya menghapus banyak banyak note di Node-RED karena logiknya saya ubah. Jadi Node-RED-nya itu fungsinya bukan untuk HTML, tapi untuk ngirim data dari MQTT ke database. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan progres dari front-end itu sendiri. Jadi dari front-end itu sendiri, untuk di minggu ini, di sini kita menambahkan suatu kecerdasan bagi sistem, yaitu menambahkan peringatan. Peringatan ketika airnya rendah atau kurang dari 9 cm. Seperti ini bisa dilihat pada dashboardnya. Nah, di sini adalah dashboardnya dengan dua mode, yaitu otomatis, kemudian ada mode manual. Bisa dinyalakan, dan juga dimatikan secara manual. Ini untuk grafik real time-nya. Nah, di sini juga sudah terdapat perhatian atau peringatan untuk ketinggian air dan juga kelembapan tanah. Ini misal kelembapan tanahnya kritis, yaitu 4%. Kemudian untuk ketinggian air rendah 9 cm. Jadi ini harus segera diisi kalau dianya rendah. Menambahkan sistem notifikasi peringatan dini. Nah, kenapa ditambahkan sistem notifikasi peringatan dini? Karena untuk membantu si pengguna ini tuh memantau apakah ini ketinggian air, kelembapan tanah, ataupun kelembapan yang lainnya itu sudah sesuai atau belum. Jadi tidak akan mengganggu tanaman.
Hal itu juga memenuhi untuk standar dari Internet of Things itu sendiri. Karena Internet of Things itu selain harus memiliki website, tetapi website tersebut harus informatif dan juga harus memiliki standarnya. Nah, salah satu standarnya itu dia harus memiliki sebuah peringatan dini untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, mungkin setelah untuk minggu ini, untuk progres dari frontend itu saja. Nah, untuk di minggu depan itu rencananya untuk to-do list selanjutnya saya akan menambahkan autentikasi untuk keamanan sistem informasi yang dimiliki oleh si petani. Jadi, misal kalau ini diterapkan di dalam skala besar ataupun perusahaan, itu tidak akan ada yang hacking ataupun melihat data yang seharusnya tidak dilihat. Jadi nanti saya akan memisahkan dua mode, yaitu login mode. Jadi mode untuk user biasa untuk memantau ataupun mode si admin atau si pemilik owner dari AgriFlow itu sendiri. Jadi nanti si admin itu dia bisa yang kontrol pompa ini otomatis ataupun manual. Kemudian kalau untuk si ini yang melihat ini aja. Jadi kalau yang untuk pengguna biasa dia itu hanya bisa melihat dashboardnya aja. Dia nggak bisa menyalakan pompanya. Karena ditakutkan kalau tidak dikasih autentikasi nanti orang awam ataupun orang yang bukan pemiliknya dia bakalan mengontrol lampunya, mengontrol pompa airnya secara manual ataupun otomatis. Jadi dia bisa basing-basing mengontrolnya. Jadi itu tidak baik dan harus memenuhi juga standar autentikasi yang ada di IoT. Setidaknya harus ada fitur izin. Mungkin sekian untuk presentasi progres dari front-end, sekaligus untuk menutup presentasi progres dari kelompok 4C, yaitu AgriFlow. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.